Sedang jalan-jalan di sebuah tempat di India, bule cantik ini sangat menarik perhatian orang-orang di sana, terutama dari kaum Adam. Banyak pria meminta selfie bersamanya, dan dia pun dengan ramah melayaninya. Namun ada hal menakutkan yang kemudian terjadi. Dua orang pria terlihat mengamatinya dari jauh. Mereka kemudian perlahan mengikutinya, entah apa maksudnya. Bule ini pun terlihat tetap. Nah, ini pentingnya buat kita ya guys. Kalau mau ramah ya boleh aja, cuma lihat-lihat sikon gitu kan. Apalagi ini dia orang luar yang nggak tahu situasi yang ada di negara di tempat dia kunjungi ya. Nah, nggak semua tempat itu sama, nggak semua tempat itu ramah ya. Jadi tetap hati-hati ya. Tenang, tapi sebenarnya dia sedang merasa takut. Dua pria itu pun masih terus mengikuti dengan tatapan yang cukup menakutkan. Bule ini tidak menghentikan langkahnya dan sengaja tetap berputar-putar di area keramaian. Setelah lama berputar-putar, ternyata dua pria itu masih mengikutinya. Sampai akhirnya, pria-pria tadi tidak terlihat lagi. Si bule dan temannya pun cepat-cepat meninggalkan lokasi itu. Untung aja kan? Saat sedang buat para wanita, hati-hati dengan tatapan tajam seorang laki-laki tampan. Anjay. Wanita ini tak sengaja bertatapan dengan seorang pria ketika berada dalam sebuah kereta. Hal tak terduga pun terjadi. Wanita ini dengan beraninya meminta ke penumpang di sebelah sang pria untuk bertukar tempat duduk dengannya. Nih definisi cewek agresif. Oke, lanjut. Dengan berat hati, pria ini pun pindah. Bahkan, setelah pindah, ternyata pria tadi masih memberikan tatapan sinis pada mereka. Mereka pun harus mengecilkan suaranya, supaya tidak mengganggu pria itu. Dan akhirnya, kesempatan untuk tidak diganggu pun datang. Ketika pria tadi, akhirnya turun duluan. Alhasil, mereka bebas bercengkrama lagi, tanpa merasa. Anjay, bercengkrama, orang baru, ya kan? Ketemu di kereta pula. Terganggu. Buat para wanita, hati-hati. Ya, hati-hati buat para wanita. Di sebuah tempat di dekat Kashmir, seorang pria tertarik dengan kehidupan seorang pengamen dengan cara menari. Pria yang suka menari ini ternyata sudah dari kecil hidup di jalanan karena ditelantarkan orang tuanya. Dia cuma bermodal sebuah speaker untuk bertahan hidup. Pria ini pun bertanya, "Jika ada yang membantumu, apa yang kamu inginkan?" Pengamen ini pun menjawab, "Impian saya adalah membeli speaker baru, karena speaker saya ini sudah mulai rusak." Pria ini pun berkata, "Ayo kita cari sebuah toko speaker." Mendengar itu pengamen ini sangat bersemangat, bahkan berlari-lari menuju toko. Setelah sampai di toko, dia mau dibeliin speaker baru lah mungkin ya. Ternyata barang yang mereka cari tidak ada. Karena sudah malam, pria ini pun berkata, "Besok pagi, saya sudah harus pulang. Saya akan berikan uang tunai buat kamu, nanti kamu beli sendiri." Dia pun sangat bahagia dan bersyukur atas kepedulian pria yang tidak dikenalnya ini. Di sebuah tempat di dekat Kashmir, pria ini sedang menemani teman kerjanya untuk pulang kampung ke sebuah desa terpencil di Tiongkok. Teman wanitanya ini sengaja mengajaknya untuk mengunjungi desanya karena merasa mereka sudah lama teman rasa pacar. Oh, sering sih, banyak yang kayak gini nih. Teman. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh ibu si wanita dengan hangat. Ternyata, mereka memiliki peternakan yang cukup besar. Bahkan, pria ini melihat sendiri bagaimana temannya menjelma dari seorang pekerja kantoran di kota menjadi seorang menjelma. Siap. Siluman kali ya. Orang peternak sapi di kampungnya. Ibunya yang mengira mereka pacaran berpesan ke pria ini agar belajar mengurusi peternakan jika dia ingin serius dengan puterinya. Nah, ini nih yang kadang serba salah ya. Kita ngantar teman, maksudnya mau nemenin biar dia nggak sendirian
mudik atau apa gitu kan, ternyata salah dianggap gitu. Namun, mereka mengaku hanya sebagai teman kerja satu kantor Baik. dan tidak lebih. Setelah akan kembali lagi, Itu mamanya malu sih, udah apa ya, woi anakku bawa pacarnya pulang, ini harus ku nasihatin bener-bener nih. Ternyata just a friend kan. menuju kota, ibunya sangat khawatir dengan anak satu-satunya ini. Dia pun berpesan, "Tolong kamu jaga anak saya, dia seorang diri di kota, tidak ada yang memperhatikannya selain kamu." Pria ini Ya, dan berakhir mereka jadi pacaran ya setelah ini, dan menikah, hidup damai, dan juga sang cowok mulai belajar berternak. ada saja tingkah seorang anak dalam membuat ibunya bahagia. Seperti pada Iyalah, video yang jelas. pernah viral di Amerika ini. Wanita ini mengundang saudara-saudaranya untuk merayakan ulang tahun ibunya di sebuah rumah sewaan, selayaknya orang menyewa villa di Indonesia. Anjay, Namun, ini kaya banget pasti nih. ketika masuk, ada sebuah hal yang aneh. Ibunya sangat kaget karena di rumah yang cukup mewah ini, ada banyak benda yang begitu familiar di matanya, yaitu benda-benda milik mereka yang terpajang di situ. Lalu Ternyata beli rumah. Iya, udah ketebak. disinilah akhirnya anak perempuannya mengaku, jika itu adalah rumah miliknya, yang dia mulai bangun setahun yang lalu, Anjay. tanpa sepengetahuan ibunya. Dan Ini kita kapan gitu ya bisa kayak gini? Boro-boro. Apalagi yang masih jadi beban orang tua ya kan? Umur udah tua. Ada. di momen ini juga, wanita ini mengatakan ke ibunya, jika dia tidak harus kembali lagi ke apartemen sempit tempat dia membesarkan anak-anaknya, karena ini adalah rumah ibunya juga. Ada saja tingkah seorang. Beginilah nasib para perantau ketika pulang kampung. Yang paling menyakitkan itu, Iya. Jadi ingat dulu masih jadi seorang perantau ya. Wah, kalau balik ke rumah itu kayak berat gitu mau balik lagi ke tanah rantau. adalah ketika harus berpisah dengan keluarga dan dengan berat hati harus kembali lagi ke perantauan. Namun, wanita Tiongkok ini bukanlah perantau biasa. Dia terpisah dari keluarganya karena dia diadopsi oleh sebuah keluarga di Korea karena alasan ekonomi. Dia yang sudah bersuamikan orang Korea ini Anjay. disuruh pulang ke Cina oleh keluarga angkatnya di Korea untuk menemui keluarga kandungnya. Dan ini pertama kalinya dia ke Cina sejak diadopsi waktu masih anak-anak dulu. Namun, bagaimanapun dia harus kembali lagi ke Korea karena dia juga mempunyai keluarga di sana. Perpisahan yang begitu berat pun terjadi. Keluarganya di Cina ini seolah tak rela melepasnya lagi ke Korea. Namun, begitulah cerita kehidupan wanita ini, mudah-mudahan mereka dipertemukan lagi. Beginilah nasib para perantau. Buat yang masih merantau, sabar ya, semua pasti berlalu. Dan kalian juga jangan lupa balik ya ke rumah, karena tujuan kalian ngerantau itu ya biar bisa balik ke rumah, dan ya paling nggak bisa berguna lah. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.